Bib, ini pertanyaannya agak gini. Kalau seandainya Nabi Adam itu tidak memakan buah kuldi, berarti bumi ini kosong dong harusnya. Ya itu bagian dari sunatullah bahwa Nabi Adam. Atau sudah digariskan akan dimakan? Bukan digariskan, itu di bawah ilmunya Allah. Bahwa Allah Maha tahu. Iya, Allah tahu. Allah tahu bahwa kan dia akan semua yang makan. terjadi ini Allah sudah tahu kan. Karena kan sudah digariskan juga bahwa kita itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi sejak awal kan. Iya. Jadi Allah sudah tahu dia Saya makan buah dulu itu hanya prosesnya aja. Ya, saya pernah dengar Gus Baha pernah bahas ini. Pernah bicara Nabi Musa tuh, jadi alkisahnya itu Nabi Musa ketemu Nabi Adam itu, Nabi Musa juga protes sama seperti yang kamu bilang itu. Nabi Musa bilang, andai kamu dulu kalau nggak makan kita semua di surga. Terus Nabi Adam bilang, bagaimana mungkin? Terus Nabi Adam bilang ke Nabi Musa, bagaimana mungkin kamu menyalahkan saya atas apa yang sudah menjadi sunatullah gitu. Iya, artinya itu memang keputusannya Nabi Adam. Tapi kan orang yang baik, apalagi seorang Nabi, free ininya ya. Iya, dia bukan andai-andai enggak, tapi lebih ke introspeksi dan kemudian memohon ampun. Jadi lebih ke bersifat aktif untuk memperbaiki diri. Tapi manusia itu artinya manusia itu punya kehendak apa tidak? Punya. Itu teori paling gampang, kayak kereta listrik. Jadi, apakah manusia punya kehendak? Punya. Kalau kehendak itu di tangan manusia, berarti Allah tidak maha kuasa. Karena ada satu kehendak yang sepenuhnya ada di manusia. Oh, enggak ada di Allah. Kalau ada di Allah, yang masuk neraka seharusnya Allah dong, bukan kita. Karena semua kita cuma jadi wayangnya. Nah, teorinya kayak kereta listrik. Listriknya dari Allah, masinisnya manusia. Tanpa listrik, kereta itu gak mungkin jalan. Berarti ada kekuasaan Allah di setiap kuasa kita. Tapi kalau tabrakan, listriknya gak bisa disalahkan karena masinisnya yang mengemudikannya secara salah. Jadi gitu. Jadi manusia punya kehendak, tapi kehendak itu diberikan oleh Allah. Manusia dikasih tangan. Tangan digunakan untuk mencuri dan lain sebagainya, itu hak prerogatif manusia. Berarti misalnya nih, kau pilih mana? Kanan atau kiri? Saya pilih kanan. Nah, pilih kanan. Itu kehendak dia. Tapi Allah sudah tahu, dan dengan kemahatauan Allah bahwa Prasteguh akan memilih yang kanan. Dan yang memberi pilihan adalah Allah. Berarti kan Prasteguh punya kuasa memilih, tapi pilihannya sudah dikasih sama Allah. Iya, gitu. Kuasanya tetap, jadi tetap ada kehendak itu, tapi Allah Maha tahu bahwa kita akan melakukan itu. Betul, Allah Maha tahu. Tapi kalau Allah Maha tahu, kenapa masih suruh hidup? Kenapa gak langsung aja bagi surga dan neraka? Mohon maaf ya. Itu kan manusia kalau gak punya bukti pasti bacot nanti di akhirat. Enggak kok, saya gak akan begitu kan. Maka Allah kasih nih kehidupan. Silahkan kamu buktikan bahwa pengetahuan saya itu sifatnya sempurna. Karena saya yang maha tahu. Kau tinggal usahanya aja. Iya, masuk kita akal. usaha. Iya. Dan setuju. Ya makanya nanti Dajjal itu kan datang 40 hari. Kemudian semua tempat akan didatangi kecuali Makkah dan Madinah. Kemudian semua orang bisa diganggu kecuali yang awalnya Nabi Muhammad, artinya dia beriman kepada Nabi Muhammad. Tengahnya itu adalah Imam Mahdi. Dan akhirnya adalah Nabi Isa. Jadi ini trilogi keimanan bahwa dia karena Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal nanti. Jadi dia harus beriman kepada Nabi Muhammad. Sekaligus ini juga bukti bahwa agama itu gak pernah berbeda. Selama ini semua agama itu cuma satu, Islam. Cuman dulunya untuk konteks tertentu diturunkanlah Nasrani, untuk umat tertentu diturunkanlah. Itu kan konteksnya umat ya. Iya, bukan rahmat lil alamin, bukan rahmat bagi semua. Berarti dia ada kemungkinan, sudah pasti akan bertemu kita ini guys. Kenapa? Belum tentu. Mudah-mudahan enggak. Itu cobaan terberat. Ketemu pasti bagi orang yang hidup di zamannya Dajjal. Di zamannya Dajjal. Tapi apakah tergoda atau tidak itu pilihan. Kalau kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Imam Mahdi dan kepada Nabi Isa sebagai salah satu nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena Dajjal itu awalnya ngaku nabi. Puncaknya dia ngaku Tuhan. Awalnya ngaku nabi, ngaku Tuhan. Dia datang ke tempat yang kering. Ini kita syuting, ini Depok ya. Depok kan pernah ada yang ngaku nabi. Ada. Iya kan? Tuh, Nabi Mugedek. Iya. Nabi Mugedek.
Saya tidak tahu. Saya tahunya Nabi, saya tahunya robot gedek bukan ya? Bukan robot gedek. gedek. Ada yang Nabi. Iya. Kriminal. Ada di Depok nih banyak. Saya taunya Gen Gledek. Halilintar ya. Bukan Halilintar itu. Halilintar. Tapi nggak pernah ngaku nabi mereka. Iya.